warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik serta berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hello people, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul tentang pengaruh sejarah hukum dan filsafat hukum. Baik, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Filsafat hukum dengan sejarah hukum adalah dua hal ilmu yang saling mempengaruhi dalam sosiologi hukum. Namun tetap hukum alamlah yang menjadi dasar dari ilmu sosiologi hukum. Karl von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari hukum masyarakat. Nah, dalam artiannya, adanya hukum yang berasal dari adat ataupun kepercayaan masyarakat, bukan murni dari peraturan perundang-undangan. Maksudnya bukan murni dari pembuatan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, undang-undang itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sejarah hukum merupakan studi yang mengkaji tentang perkembangan sistem hukum dari masa ke masa yang mencakup bagaimana norma-norma hukum terbentuk, berubah, atau bahkan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka dengan melalui sejarah inilah kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat mempengaruhi perkembangan ataupun perubahan hukum. Suatu hukum akan mudah dipahami jika kita benar-benar memahami ataupun mengetahui sejarah perkembangannya. Nah, saat ini sejarah hukum masih tergolong sebagai ilmu yang masih muda, ilmu yang masih baru, dan belum banyak dikenal oleh masyarakat. Karena keberadaannya ini belum terlalu dipahami orang, maksudnya keberadaannya ini belum disadari pentingnya memahami ilmu tersebut dalam mempelajari ilmu hukum. Lalu bagaimana dengan perkembangan hukum dari zaman kuno hingga modern, dari masa lampau hingga zaman sekarang ini? Hukum itu tumbuh dari hubungan hukum yang sederhana dari masyarakat primitif, masyarakat terdahulu, yang sekarang ini menjadi lebih kompleks dan lebih rinci pada peradaban masyarakat modern ini. Sejarah hukum dimulai dari hukum adat yang merefleksikan perubahan sosial, politik, serta budaya. Berikut adalah beberapa gambaran tentang perkembangan hukum dari masa lampau hingga masa sekarang. Pertama, kita membahas tentang masa hukum di masa kuno. Salah satu contohnya adalah hukum kuno Mesopotamia. Dalam hukum ini terdapat prinsip mata ganti mata, yang merupakan karakteristik utama bagaimana hukum dijalankan pada masa itu. Jadi setiap pelaku yang melakukan sebuah kejahatan atau pelaku yang melakukan kegiatan yang merugikan akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Kedua, hukum di masa pertengahan. Pada masa pertengahan ini, terdapat yang namanya hukum gereja atau kanon, yang memainkan peran dominan dalam masyarakat Eropa. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan moralitas dan etika. Namun di sisi lain, hukum adat juga tetap memiliki peran sebagai sumber utama dalam mengatur kehidupan masyarakat yang tinggal di luar jangkauan hukum tertulis. Ketiga, ada hukum di masa modern. Pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 menjadi awal munculnya pemikiran liberal dan nasionalisme. Pada masa ini, hukum mulai dipandang sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial. Dan juga banyak negara yang mulai menyusun konstitusinya sebagai landasan hukum negara. Dari zaman kuno hingga zaman modern, dari hukum adat hingga hukum internasional, setiap masa perkembangan hukum mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada masanya berbeda-beda. Maka jelaslah bahwa hukum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pembahasan selanjutnya ada pengaruh sejarah terhadap sistem hukum. Pengaruh sejarah terhadap sistem hukum jika kita pandang melalui konteks kolonialisme. Banyak negara yang sistem hukumnya ini mengadopsi ataupun masih ada unsur-unsur hukum dari penjajah. Ya, hukum-hukum yang diperkenalkan oleh penjajah seringkali tidak sesuai dengan norma lokal, namun dijadikannya sebagai alat ukur acuan bagi pembentukan hukum modern. Sebetulnya di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda, yang sebelumnya bernama Witbooi van Strafrecht atau WVS. Pengaruh sejarah terhadap sistem hukum sangatlah signifikan, nyata adanya. Karena sejarah tidak hanya menentukan bagaimana norma hukum dibentuk, tetapi juga bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat berkembang. Sosiologi hukum mengajarkan kita untuk mempertimbangkan hukum tidak hanya berdasarkan law in books, berdasarkan dengan hukum yang ada di buku,
tetapi juga berdasarkan konteks sosial serta sejarah hukumnya. Lalu bergulir tentang filsafat hukum. Definisi filsafat hukum. Merupakan studi yang filsafat hukum ini dibagi lagi menjadi beberapa teori. Nah, pertama ada teori hukum atau dikenal dengan legal theory. Teori ini mengkaji dasar-dasar hukum dan asumsi-asumsi yang mendasari sistem hukum. Kedua ada teori moral atau moral filosofi. Teori ini menganalisis hubungan antara hukum dan etika, serta mengusung pertanyaan-pertanyaan mengenai keadilan dan kewajiban moral. Contohnya seperti etika kebijakan, hukum alam, dan lain-lain sebagainya. Ketiga ada teori politik atau political philosophy. Teori ini mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan kekuasaan politik dan struktur sosial. Lalu pengaruh filsafat hukum terhadap hukum. Nah, jika kita pandang dari beberapa teori yang sudah disebutkan tadi tentang hukum, moral, ataupun politik, dapat dilihat bahwa filsafat hukum tidak hanya membentuk pemahaman tentang hukum, namun juga dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang dan keadilan. Para penegak hukum seperti hakim seringkali harus membuat keputusan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Seperti pada kasus yang kurang jelas, hakim biasanya merujuk pada konsep keadilan dan prinsip-prinsip dasar dari filsafat hukum untuk membuat keputusan yang dianggapnya adil. Selanjutnya ada pengaruh sejarah terhadap pemikiran filsafat hukum. Pengaruh sejarah terhadap pemikiran filsafat hukum adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita abaikan, karena sejarah memberikan kerangka yang terkonsep di mana nilai etika dan norma hukum itu terbentuk. Jadi sejarah ini mengambil peran penting atau peran utama dalam membentuk cara manusia memandang hukum dan keadilan. Pengaruh sejarah akan terus menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran baru dan dalam pemikiran-pemikiran baru dalam filsafat hukum, mengingat bahwa konteks sosial, budaya, dan politik terus berubah. Lalu ada hubungan filsafat hukum dalam perkembangan hukum. Nah, setiap sistem hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu yang diambil dari filsafat hukum. Misalnya, pertanyaan tentang keadilan seringkali menjadi landasan dalam rumus undang-undang. Filsafat hukum memberikan kerangka pemikiran untuk menentukan apa yang dianggapnya adil dan tidak adil dalam masyarakat. Dapat disimpulkan beberapa uraian tadi bahwa sejarah hukum merupakan studi yang mengkaji tentang perkembangan sistem hukum dari masa ke masa yang mencakup bagaimana norma-norma hukum terbentuk, berubah, atau bahkan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kedua, filsafat hukum merupakan studi yang mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai sifat, tujuan, dan fungsi hukum. Ketiga, sejarah hukum dimulai dari hukum adat yang berlaku di masyarakat primitif. Sejak zaman kuno, hukum telah mengalami perubahan yang merefleksikan perubahan sosial, politik, serta budaya. Filsafat hukum berfungsi untuk menyediakan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan apa yang dianggap adil dalam konteks tertentu. Keempat, filsafat hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori seperti teori hukum, teori moral, dan teori politik. Lalu kelima, pengaruh sejarah akan terus menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran baru dalam filsafat hukum, mengingat bahwa konteks sosial, budaya, dan politik harus terus berubah. Lalu ada hubungan antara filsafat hukum dan perkembangan hukum, yang dimana sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Filsafat hukum memberikan alat analisis yang mendalam untuk memahami dan mengkritisi hukum yang ada, serta menjadi dasar bagi perkembangan hukum ke arah yang lebih adil dan humanis. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.